Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Indra Yuda Koswara SHMH selaku dosen pengempu mata kuliah pengantar ilmu hukum kelas C, dan perkenalkan nama saya Jessica Aurora Indiansyah. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sistem hukum di dunia. Poin yang akan saya bahas, yang pertama sistem hukum di dunia, 2 karakteristik civil law, 3 karakteristik common law, dan yang terakhir perbedaan sistem civil law dengan sistem common law. Baik, kita ke materi yang pertama, sistem hukum dunia. Suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma-norma perilaku, sementara peraturan sekunder adalah norma mengenai bagaimana memutuskan apakah semua itu valid dan bagaimana memberlakukannya. Baik peraturan primer maupun peraturan sekunder sama-sama output dari sebuah sistem hukum bila dilihat secara silang. Para pihak yang berperkara berperilaku atas dasar substansi yang membuahkan perkiraan yang direspon mereka. Pada dasarnya, hukum itu merupakan suatu sistem. Baik, kemudian sistem hukum di dunia secara umum terbagi atas 5 sistem. Yang pertama ada sistem hukum Anglo-Saxon atau biasa kita sebut dengan common law. Yang kedua sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Ketiga sistem hukum sosialis. Keempat sistem hukum adat. Yang terakhir sistem hukum Islam. Baik, kita masuk ke pengertian sistem civil law. Pengertian civil law adalah hukum yang memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. Kemudian pada dasarnya sistem civil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber pada Corpus Juris Civilis karya dari Kaisar Justinianus. Dalam perkembangan sejarahnya, Corpus Juris Civilis mengatur tentang hukum yang dapat menyelesaikan secara memuaskan berbagai masalah ekonomi yang lebih aktif dan masalah masyarakat yang lebih berkembang dalam menggunakan tanahnya. Hukum Romawi menawarkan unifikasi hukum yang berlaku bagi semua unit politis. Hukum Romawi sendiri terbentuk dari berbagai kebiasaan dan pranata sosial Eropa Barat. Sebagaimana diketahui, salah satu ciri yang paling menonjol dalam sistem civil law adalah dengan melakukan pembagian hukum, yakni hukum privat dan hukum publik. Selanjutnya, dalam perjalanan sejarah yang begitu panjang, sistem civil law banyak dipengaruhi oleh ajaran hukum alam. Kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau biasa disebut common law. Sistem hukum Anglo-Saxon mula-mula berkembang di negara Inggris dan dikenal dengan istilah rule of law atau common law atau unwritten law, hukum tidak tertulis, atau sering disebut juga dengan istilah case law. Sistem hukum ini dianut di negara-negara anggota Persemakmuran Inggris, Amerika Utara, Kanada, dan Amerika Serikat. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim selanjutnya. Dalam sistem hukum Anglo-Saxon, hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang berguna bagi pegangan bagi hakim-hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis. Kemudian sistem hukum sosialis. Sistem hukum sosialis adalah nama resmi untuk sistem hukum di negara komunis. Sistem hukum sosialis berasal dari hukum Uni Soviet yang dikembangkan sejak 1971.
Kemudian sistem hukum adat. Sistem hukum adat terdapat dan berkembang di lingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lainnya. Di Indonesia, sistem hukum adat diadopsi dalam bentuk subsistem hukum, yaitu hukum adat. Asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah adartej yang dikemukakan oleh Seno Brunei. Sumber utama sistem hukum adat adalah hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Yang terakhir ada sistem hukum Islam. Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian dikembangkan ke negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok. Sistem hukum Islam bersumber pada A. Al-Quran merupakan kitab suci agama Islam. B. Sunnah merupakan cerita atau cara hidup Nabi. C. Ijma merupakan kesepakatan para ulama besar. D. Qiyas merupakan analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua. Berikut beberapa ciri khas sistem hukum Islam yang membedakan dengan sistem hukum lain, yakni A. Bersumber pada wahyu Allah, sunnah Rasul, dan ijtihad. B. Ketentuan-ketentuan didasarkan pada akhlak dan agama. Sanksi terhadap pelanggarannya adalah rangkap, yakni sanksi di dunia dan sanksi di akhirat. D. Tujuannya agar masyarakat tentram di dunia maupun di akhirat. Kemudian setelah saya menjelaskan pengertian civil law dan common law, di sini saya akan membahas karakteristik dari sistem civil law. Karakteristik pokok civil law adalah sistem ini menggunakan pembagian dasar ke dalam suatu hukum perdata dan hukum politik. Kategori seperti itu tidak dikenal dalam sistem common law. Karakteristik pada civil law dibagi menjadi 3. Yang pertama adanya sistem kodifikasi, kedua hakim tidak terikat pada presiden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. Ketiga, sistem peradilan yang bersifat inkusitorial. 1. Adanya sistem kodifikasi. Alasan mengapa sistem sivil law menganut kodifikasi adalah antara lain karena demi kepentingan politik Imperium Romawi di samping kepentingan-kepentingan lainnya di luar itu. Kedua, hakim tidak terikat dengan presiden atau doktrin stare decisis sehingga undang-undang menjadi rujukan hukum yang utama. Mengutip pendapat Paul Solten yang mengatakan bahwa maksud perorganisasian organ-organ negara Belanda tentang adanya pemisahan antara kekuasaan membuat undang-undang, kekuasaan peradilan dan sistem kasasi serta kekuasaan eksekutif, dan tidak dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri urusan kekuasaan lainnya, sehingga cara tersebut maka terbentuklah jurisprudensi. Ketiga, sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Dalam sistem ini, hakim mempunyai peranan yang besar dalam mengarahkan dan memutuskan suatu perkara. Kemudian ada karakteristik common law. Ciri atau karakteristik dari common law dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. 2. Dianutnya doktrin stare decisis atau sistem preseden. 3. Adversary system dalam proses peradilan. Yang pertama, jurisprudensi sebagai sumber hukum utama dibedakan menjadi 2. Yang pertama, alasan psikologis, dan yang kedua, alasan praktis. Alasan psikologis adalah karena setiap orang yang ditugasi untuk menyelesaikan perkara, ia cenderung sedapat-dapatnya mencari alasan pembenar atau pemutusan dengan merujuk kepada putusan yang telah ada sebelumnya daripada memikul tanggung jawab atau putusan yang dibuatnya sendiri. Kemudian alasan praktis diharapkan adanya putusan yang seragam karena sering diungkapkan bahwa hukum harus mempunyai kepastian daripada menonjolkan keadilan pada setiap kasus konkret. Kemudian dianutnya doktrin stare decisis atau preseden. Doktrin ini secara substansial mengandung makna bahwa hakim
terikat untuk mengikuti dan atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Ketiga, adversary system dalam proses peradilan. Dalam sistem ini, kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan lawyernya berhadapan di depan hakim. Yang terakhir, perbedaan sistem civil law dengan sistem common law. Civil law dan common law keduanya merupakan dua sistem hukum yang berbeda. Sucipto Raharjo dalam bukunya Ilmu Hukum pada halaman 235 berpendapat bahwa di dunia ini kita tidak jumpai satu sistem hukum saja, melainkan lebih dari satu. Adapun sistem hukum yang dimaksud di sini meliputi unsur-unsur seperti struktur, kategori, konsep. Perbedaan dalam unsur-unsur tersebut mengakibatkan perbedaan dalam sistem hukum yang dipakai lebih lanjut. Sucipto mengatakan bahwa kita mengenal dua sistem hukum yang berbeda, yaitu sistem hukum Eropa benua dan sistem hukum Inggris. Orang juga biasa menyebutnya dengan sistem hukum Romawi Jerman atau civil law dan common law sistem untuk yang kedua. Kemudian, salah satu perbedaan antara common law dan civil law adalah terletak pada kedudukan sumber hukum yang berbeda, di mana di dalam sistem hukum civil law yang menjadi sumber hukum utamanya adalah undang-undang, sedangkan di dalam sistem hukum common law sumber hukum utamanya adalah case law. Lalu sistem hukum common law menggunakan juri untuk memeriksa fakta kasusnya kemudian menetapkan putusannya. Sementara civil law tidak menggunakan juri. Sehingga hakimlah yang memeriksa fakta kasus, menentukan kesalahan, serta menerapkan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.